Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peradaban Mesopotamia. Yang pertama, kondisi lingkungannya. Sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir, seperti Gurun Nafut dan Hamat. Adanya sungai Eufrat dan sungai Tigris merupakan berkah bagi Mesopotamia. Saat musim hujan, sungai Eufrat dan sungai Tigris sering menimbulkan banjir dan lumpur yang diluapkan kedua sungai tersebut menyebabkan tanah Mesopotamia menjadi subur. Suburnya tanah Mesopotamia mendorong bangsa Sumeria bermigrasi ke Mesopotamia. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria membangun kota yang besar dan kukuh dengan bahan dasar lumpur serta tanah liat. Kota yang dibangun bangsa Sumeria antara lain kota Uruk, Lagas, dan Nippur. Keberadaan kota-kota tersebut memunculkan sistem pemerintahan kota. Oleh karena itu, Mesopotamia dapat berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Yang kedua adalah kehidupan pemerintahannya. Sebagai berbagai bangsa silih berganti menguasai wilayah Mesopotamia. Bangsa-bangsa tersebut antara lain bangsa Sumeria, Semit, Amorid, Assyria, dan Persia. Bangsa Sumeria pada tahun 3500 sebelum Masehi melakukan migrasi ke Mesopotamia. Bangsa Sumeria menciptakan sistem pemerintahan negara kota atau city states, yaitu satu negara, satu kota. Setiap kota mempunyai pemerintahan sendiri yang dipegang oleh seorang lugal atau pejabat yang berperan sebagai raja sekaligus imam. Bangsa Semit di bawah pimpinan Raja Sargon pada tahun 350 sebelum Masehi berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Kemudian Sargon mendirikan kerajaan Akkadia. Menurut Samuel Noah Kramer dalam buku Abad Besar Manusia, tempat lahir peradaban yaitu 1985. Sargon adalah salah satu tokoh terkemuka dari dunia kuno. Setelah berhasil melakukan bangsa Akkadia, bangsa Babilonia berkuasa di Mesopotamia. Kerajaan Babilonia baru mencapai puncak kejayaan pada masa Nabukadnezar. Berikut keberhasilan yang dicapai oleh Nebukadnezar. A. Mengalahkan bangsa Yahudi atau Israel dan bangsa di sekitarnya. B. Membuat jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan lalu lintas kota Babilonia. C. Membangun menara babi atau Babylon untuk keindahan kota dan mercusuar. D. Membuat taman gantung atau taman yang dibangun di atas bukit. E. Membagi khatulistiwa yang mengelilingi bumi menjadi 360 derajat. Raja Cyrus dari Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru dan kemudian mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia. Namun, dalam pertempuran melawan bangsa Tura, Raja Cyrus terbunuh. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sambises. Raja Sambises berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri Persia. Bahkan pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises berhasil menaklukkan negeri Mesir. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius. Keberhasilan yang dicapai Raja Darius adalah sebagai berikut. A. Membangun jalan raya yang menghubungkan antara Persepolis dan daerah-daerah sekitar serta membangun pos-pos. B. Wilayah kerajaan dibagi atas 20 kesatrapi yang masing-masing dikepalai oleh seorang wali negara yang disebut kesatrap. C. Pemerintahannya bersifat desentralisasi dan diatur dengan adat lama sehingga tidak menimbulkan keguncangan. Yang ketiga adalah kehidupan ekonominya.
Sebagian besar peradaban yang berkembang di Mesopotamia bergantung pada hasil pertanian. Untuk mengelola tanah, pertanian, dan mengembangkan peternakan, bangsa Sumeria membangun beragam waduk dan saluran irigasi. Untuk mengairi lahan pertanian, bangsa Sumeria menggunakan timbal yang dipasang pada batang kayu panjang yang diberi pemberat. Alat tersebut sangat efektif untuk menaikkan air dari sungai ke pembangunan yang lebih tinggi. Yang keempat adalah kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Bangsa Sumeria sudah mengenal sistem pembagian kerja dan sistem pemerintahan. Bangsa Sumeria terbagi dalam beberapa kelompok yang ahli dalam bidang tertentu seperti petani, pedagang, juru tulis, pendeta, prajurit, dan bangsawan. Kepercayaan sebagian besar penduduk Sumeria menyembah dewa Marduk dan Enlil sebagai dewa. Sebagian besar penduduk Sumeria menyembah dewa Marduk dan Enlil sebagai dewa utama. Untuk memuja dewa tersebut, penduduk Sumeria membangun kuil yang berbentuk zigurat. Zigurat termegah dibangun pada masa kerajaan Babilonia baru. Zigurat dibangun 7 tingkat dengan tinggi 90 meter. Setiap tingkat dihiasi dengan lapisan batu bata berwarna. Di puncak zigurat terdapat kuil Marduk yang dibangun dari batu bata yang berwarna biru dan dilapisi email. Pencapaian ilmu dan teknologi. Sekira 5.000 tahun lalu, bangsa Sumeria menemukan roda. Roda merupakan penemuan mekanik paling besar sepanjang sejarah. Dengan adanya penemuan roda, manusia dapat mengembangkan pembuatan gerobak, kereta perang, mesin, kereta api, dan mobil. Yang keenam adalah pengaruh peradaban Mesopotamia. Walaupun peradaban Mesopotamia sudah runtuh ribuan tahun yang lalu, pengaruh peradaban Mesopotamia masih dapat dirasakan hingga saat ini. Dari hasil pemikiran bangsa Sumeria muncul beberapa peranti pokok peradaban. Berikut beberapa peranti pokok peradaban bangsa Sumeria yang masih berpengaruh terhadap dunia hingga saat ini. Yang pertama adalah sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peradaban bulan. Yang kedua, sistem tulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Yang ketiga, perhitungan heksadesimal yang menjadi dasar hitungan per 60-an. Yang keempat, teknologi roda yang menjadi dasar pengembangan peralatan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil. Yang kelima, codex, hukum atau undang-undang tertulis yang dapat memberi jaminan keadilan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.